Cerita Mission tanggal 13 Februari 2020 dengan judul Belos Sekolah untuk Gereja. Dikisahkan oleh Yelena. Yelena saat ini berusia 16 tahun. Ia berasal dari kota Dmitrovgrad, Rusia. Ia adalah seorang siswa kelas 11 di SMA Advent Saoski. Berikut ini adalah kisahnya. Yelena yang berusia 11 tahun sedang berjalan pulang dari sekolah di Dmitrovgrad, Rusia pada Sabtu siang ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dulu dia sering ke gereja pada hari Sabtu. Dia sudah lama tidak memikirkan gereja dan entah mengapa dia berpikir tentang gereja sekarang. Dan keinginan yang tidak biasa muncul dalam benaknya untuk pergi ke gereja. Dia pun menelepon ibunya. "Ibu, ingatkah dulu kita selalu pergi ke gereja pada hari Sabat? Bisakah aku pergi ke sana sekarang?" Dia bertanya. "Tentu saja kamu bisa pergi, kamu tidak perlu bertanya," kata ibunya. Yelena akhirnya tiba di tempat ketika khotbah dimulai. Dia menyelinap duduk di kursi belakang dan mulai mendengarkan. Setelah selesai ibadah, dia melihat guru sekolah sabatnya yang dulu. "Datang lagi ya," kata guru itu. Yelena tersenyum malu-malu. Dia memang ingin kembali. Orang tua Yelena bercerai ketika dia masih kecil, tetapi mereka masih sering membawanya ke gereja sampai dia berusia 5 tahun. Kemudian mereka merasa jemu melihat satu sama lain di gereja dan semuanya berhenti pergi ke gereja. Yelena bersekolah di sebuah sekolah pemerintah dan mengikuti kelas 6 hari seminggu dan dari hari Senin hingga Sabtu. Segera setelah sekolah berakhir, pukul 13.00 pada Sabat berikutnya, Yelena langsung menuju ke gereja. Dia tidak mengerti isi khotbah, tetapi dia mencoba untuk memahaminya. Dia merasa senang berada di gereja, tempat dia bisa beribadah saat masih kecil. Dia bahagia berada di antara anak-anak lainnya di gereja. Setelah beberapa waktu, dia mulai melewatkan beberapa mata pelajaran sehingga dia bisa pergi ke gereja lebih awal pada hari Sabat. Sebulan berlalu dan dia mengajak kakak perempuannya, Oksana, untuk pergi dengannya. Oksana yang berusia 13 tahun setuju dan keduanya pergi bersama. Ibu mereka mengamati bahwa Yelena dan Oksana pergi ke gereja dan dia juga mulai pergi bersama mereka. Tetapi kemudian beberapa anak di gereja pindah bersama orang tua mereka. Anak-anak lain pun berhenti ke gereja. Maka ibunya berhenti pergi juga. Yelena juga berhenti pergi setiap Sabat. Seorang anggota gereja memperhatikan ketidakhadiran Yelena dan memintanya untuk membantu mengurus perangkat suara gereja. Yelena setuju dan sekarang dia harus pergi ke gereja setiap Sabat karena anggota-anggota gereja membutuhkannya. Ketika dia sudah rajin ke gereja, dia juga mulai rajin membaca Alkitab dan buku-buku karya Ellen White. Dia sangat menyukai buku Kemenangan Akhir. Ibunya melihat bahwa Yelena sangat senang mengikuti acara sekolah Sabat dan berteman baik dengan orang-orang dewasa di gereja. Dia mulai pergi ke gereja lagi. Setelah upacara perjamuan suci pada suatu hari Sabat, ibunya menoleh ke Yelena dengan pertanyaan serius. "Apakah kau ingin dibaptis?" Ibunya bertanya. Yelena sudah memikirkan tentang itu dan dengan segera dia mengatakan bahwa dia ingin memberi hatinya kepada Yesus. Yelena mengikuti kelas baptisan dan dia dibaptis. Air di kolam baptisan sangat dingin, tetapi sukacita yang hangat membanjiri dirinya ketika dia keluar dari air. Dia telah membuat keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Dia telah memberikan hatinya kepada Yesus. Yelena tidak pernah lagi pergi ke sekolah pada hari Sabtu. Ibunya menulis surat permohonan kepada kepala sekolah, meminta agar Yelena diizinkan untuk tidak bersekolah pada hari Sabtu supaya dia bisa beribadah kepada Tuhan. Sekolah memberinya izin, tetapi Yelena harus mengerjakan tugas-tugas untuk pelajaran hari Sabtu dan dia berjuang untuk mendapatkan nilai yang baik. Luar biasa bisa belajar di sini, para guru baik dan mereka membantu saya untuk belajar. Saya sangat senang bahwa kami tidak memiliki kelas pada hari Sabtu. Saat ini tugas sekolah di hari Sabtu tidak lagi menjadi masalah. Setelah tahun ajaran itu, Yelena mendapatkan informasi tentang sekolah Kristen Saoski. Sebuah sekolah Advent berasrama yang letaknya sekitar 600 mil atau 1000 km jauhnya dari kota asalnya. Dia tidak mampu membayar uang sekolah, tetapi seorang anggota gereja menawarkan bantuan.
Saat ini dia berusia 16 tahun dan berada di kelas 11. Persembahan Sabat ke-13 akan membantu Sekolah Kristen Sauski untuk membangun gedung sekolah yang terletak di kampus Universitas Advent Sauski. Sekolah berasrama ini meminjam ruang kelas dari universitas dan persembahan Anda akan membantu anak-anak sekolah ini untuk belajar di ruang kelas mereka sendiri. Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 dengan murah hati. Tolong doakan anak-anak yang sedang belajar di sekolah ini. Tuhan memberkati.